Halo teman-teman sastra, selamat berjumpa dengan saya Narudin Pituin, tetapi nama yang penuh kasih saya itu Narudin saja, sebab Sapardi Djoko Damono mencintai hal-hal yang sederhana, jadi cukup Narudin saja. Narudin itu berarti nar itu orang, din itu ganteng, jadi artinya orang ganteng, tetapi sayang kamusnya belum diterbitkan, jadi ya tidak disebarluaskan, hanya untuk kalangan-kalangan pribadi saja. Saya tidak usah memperkenalkan banyak tentang diri saya, sebab sudah termasyhur di langit dan di bumi. Demikian adanya dan harap maklum. Dalam kesempatan ini sebetulnya saya dilarang untuk mengucapkan sebuah topik pembicaraan, sebab ketika ceramah memberikan judul, maka ceramah itu tidak akan menarik lagi. Tetapi karena intelektualitas kita sekarang sedang menurun drastis, maka judul pembicaraan saat ini yaitu tentang sastra di zaman now. Supaya lebih asyik, problem-problem sastra di zaman now. Kata-kata zaman now ini identik dengan kontemporer, identik dengan masa kini. Di zaman ini berbicara tentang sastra harus melibatkan banyak hal. Mengapa demikian? Sebab segala hal yang ada di dalam lingkungan kita seluruhnya adalah tanda-tanda atau ayat-ayat. Tanda-tanda itu dalam tradisi ilmu semiotika adalah hal utama untuk dibahas. Kalau berkaitan dengan sastra, berarti tanda itu berupa kata. Oleh sebab itu, berbicara tentang sastra harus mengembalikan kepada kata-kata. Mengapa demikian? Sebab dari seluruh tanda yang ada, sastra itu dasar atau pokoknya yaitu membicarakan tentang kata. Baiklah, di dalam sastra, karena bahannya itu kata-kata, berarti berkaitan dengan konvensi bahasa. Orang yang ingin menguasai sastra berarti dia harus menguasai konvensi bahasa. Itu termasuk sebagai semiotika tahap pertama atau first order semiotics. Yang kedua, setelah kita menguasai konvensi sastra atau semiotika tahap pertama, yang kedua kita harus menguasai second order semiotics atau semiotika tahap kedua. Apakah itu? Yakni konvensi sastra. Jadi kalau orang sudah membicarakan sastra atau konvensi sastra, tetapi dia tidak menguasai alat bahasa atau konvensi bahasa, maka dia sebetulnya bukan ingin menjadi sastrawan yang baik, tetapi ingin menjadi badut kata. Badut kata ini meminjam istilah Sapardi Djoko Damono pada tahun sekitar 1983 di dalam salah satu bukunya. Selanjutnya, apa yang hendak saya sampaikan? Pada zaman ini, semua orang ingin disebut dengan kontemporer, ingin disebut dengan memiliki kompetensi inovatif atau kreatif. Tetapi inovasi yang tidak berdasarkan ilmu bahasa dan sastra yang baik, mengenal sejarah sastra yang baik, mengenal teori sastra yang baik, mengenal kritik sastra yang baik, maka hal-hal inovasi itu bukan malah membaguskan, tetapi malah memperburuk keadaan sastra pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya upaya-upaya itu misalnya saya tulis dalam dua buku teori sastra saya. Yang pertama berjudul Epistemophilia, Dialektika Teori Sastra Kontemporer. Ini diberi kata pengantar oleh Dr. Saifur Rahman, pengajar tetap untuk mata kuliah studi sastra dan budaya di program Doktor Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya sampai disebut oleh Dr. Saifur Rahman
sebagai ahli post semiotika. Waduh, ini alhamdulillah ya, ini julukan yang berlebihan menurut saya. Lalu buku teori sastra saya yang kedua ini diterbitkan oleh UPI Press, penerbit kampus, berjudul Semiotika Dialektis. Ini pemikiran-pemikiran orisinal saya terhadap beberapa pemikir semiotikus atau semiotikus dunia, yakni Michael Rivater, Roman Jakobson, Charles Sanders Peirce, dan Art van Zuys. Nah, di semiotika dialektis ini saya memberikan suatu tesis lalu antitesis di dalam pemikiran semiotika mereka, dan selanjutnya saya memberikan sintesis. Oleh sebab itu, buku ini akan bermanfaat bagi sastrawan yang ingin mempercanggih karya sastranya, dan juga bagi para peneliti sastra agar penelitian atau kritik sastranya bersifat orisinal atau khas. Nah, apa dasar saya menulis buku Epistemofilia Dialektika Teori Sastra Kontemporer? Saya banyak membaca buku-buku teori sastra kontemporer, baik yang ditulis oleh pengarang dalam negeri maupun pengarang luar negeri. Tetapi saya belum menemukan buku teori sastra yang menyeluruh atau komprehensif yang bersifat menyampaikan hal-hal yang esensial atau hakiki dan betul-betul dibutuhkan oleh pembaca di zaman now atau zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu saya menulis buku Dialektika Teori Sastra Kontemporer. Saya bagi dua. Yang pertama tentang konsep dasar, yang kedua tentang konsep lanjut. Nah, selanjutnya ini silakan dapat dibaca oleh teman-teman sekalian. Dan buku ini diberi kata pengantar oleh dua orang. Yang pertama oleh Profesor Dadang Sunendar. Profesor Dadang Sunendar itu guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kata pengantar disampaikan juga oleh Yohanes Sahandi, kritikus sastra dari Universitas Flores NTT. Nah, selanjutnya di belakang ada lampiran. Di lampiran ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari Profesor Dr. Djoko Saryono, guru besar UM, dan Profesor E. Aminuddin Aziz, PhD, Kepala Badan Bahasa. Nah, saya menjawab dua profesor ini. Berikut pertanyaan-pertanyaannya, dan sangat menarik sekali untuk menguji apakah buku Semiotika Dialektis ini sahih atau tidak dan dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sastra kita atau tidak. Dan Profesor Aminuddin Aziz bahkan sampai berkata buku ini dapat memberi sumbangan besar bagi sastra Indonesia saat ini. Oleh sebab itu saya berterima kasih kepada Abang Hairil Gibran Ramadan karena akan menerbitkan buku kumpulan esai dan kritik sastra saya yang mudah-mudahan mahakarya atau masterpiece, yang kritik-kritik akademisnya saya menerapkan dari teori-teori di buku Semiotika Dialektis ini. Jadi yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan, pada saat ini jika kita ingin menjadi sastrawan yang hebat, maka mau tidak mau harus menguasai konvensi bahasa. Konvensi bahasa itu adalah ilmu linguistik atau ilmu alat bahasa. Yang kedua, harus menguasai ilmu sastra atau konvensi sastra. Dan selanjutnya bisa mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang relevan seperti sejarah sastra, esai atau teori sastra, dan kritik sastra. Dan kalau kita melihat karya sastra zaman sekarang yang ingin disebut sebagai inovatif, inovasi itu jangan lepas dari kata-kata atau dari konvensi bahasa itu.
Kalau kita lepas dari kata-kata, maka kita telah mendestruksi atau merusak sastra itu. Sebab bahan dasar sastra sekali lagi kata-kata. Oleh sebab itu, sekian inovasi itu tidak boleh lepas dari alat bahasa itu, bagaimanapun inovasinya. Karena kalau inovasi terlalu jauh atau lepas dari konvensi, maka kata kritikus asal Belanda Ethieu, maka karya sastra itu akan sulit dipahami. Karya sastra yang sulit dipahami berarti mengandung private symbol, simbol pribadi. Dan simbol pribadi inilah yang membuat karya sastra itu jelek. Selanjutnya, karya sastra yang jelek pun yang terlalu komunikatif, tidak menggunakan bahasa kreatif. Jadi karya sastra yang penuh dengan simbol pribadi atau seluruhnya metafora itu jelek. Karya sastra yang terlalu komunikatif itu pun jelek juga. Demikian yang ingin saya sampaikan. Oleh sebab itu, sebagai penutup, jadilah sastrawan yang sungguh-sungguh dengan menguasai konvensi bahasa, lalu konvensi sastra, dan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, agar kecerdasan kita dan pengalaman hidup kita itu dapat dituangkan dengan baik ke dalam karya sastra, yakni puisi, prosa, dan drama. Prosa ini misalnya cerpen, cerita pendek, dan novel. Pada zaman ini, orang ingin berkarya sastra yang kontemporer, tetapi jangan lupa dua alat itu, yakni alat bahasa dan alat sastra. Sebab itulah sign atau tanda, itulah semiotika sebagai bahan dasar dari sastra, yakni kata-kata. Dan simbol-simbol atau tanda-tanda yang lain itu baru dianalisis setelah selesai analisis dasar kata-kata itu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.